Halo, nama saya Selviana Ria Putri dan akan membawakan materi tentang advertising. Menurut Kotler dan Keller, advertising adalah semua bentuk terbayar atas presentasi non-pribadi dan promosi ide, barang, atau jasa oleh sponsor yang jelas. Singkatnya, advertising adalah periklanan. Nah, iklan sendiri merupakan pesan, baik tulisan maupun visual, untuk mempromosikan suatu produk. Berikut beberapa manfaat advertising. Yang pertama adalah mengingatkan konsumen dan prospek konsumen mengenai manfaat dari produk atau jasa yang ditawarkan, membangun dan mempertahankan identitas perusahaan, meningkatkan reputasi perusahaan, mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak, menarik konsumen baru untuk mengganti konsumen yang hilang, membantu meningkatkan penjualan, dan terakhir adalah mempromosikan dan memperkenalkan bisnis ke konsumen, investor, dan pihak-pihak lainnya. Nah, dalam mempromosikan barang atau jasa melalui periklanan, perusahaan biasanya akan memasang iklan di suatu media. Dalam mempromosikan, perusahaan yang bisa disebut sebagai sponsor akan memasang iklan di suatu media. Bisa berupa media cetak seperti majalah, koran, dan tabloid, maupun media elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Saat periklanan, perusahaan akan menekankan keunggulan produknya dibandingkan dengan produk dari kompetitor. Tujuannya sudah pasti untuk membuat konsumen lebih tertarik. Nah, dalam memilih media pun perlu pertimbangan supaya iklan dapat tepat sasaran. Jadi, perusahaan perlu menemukan sasaran konsumen yang ingin dituju, karena tiap media cetak maupun media elektronik punya plus minus masing-masing. Setiap media memiliki selera konsumen yang berbeda. Contohnya adalah media cetak koran yang jarang digunakan para kaum muda. Pemilihan media yang sesuai terhadap sasaran perusahaan dapat menentukan jangkauan konsumen yang akan didapat. Selain itu, penentuan media dipilih dapat menginformasikan biaya yang perlu mereka keluarkan agar tidak melebihi dari anggaran perusahaan. Berikut ini adalah jenis-jenis dari advertising. Menurut Kotler dan Keller, dalam bukunya yang berjudul Marketing Management, kita dapat mengklasifikasikan advertising atau penyiklanan berdasarkan objektivitas tujuan, apakah untuk menginformasikan, memujuk, mengingat, ataupun memperkuat. Nah, yang pertama ini ada jenis advertising, informatif advertising. Nah, informatif advertising atau iklan informatif ini tuh tujuannya untuk membangun atau menciptakan kesadaran dan pengetahuan tentang sebuah produk atau fitur baru dari produk yang sudah ada. Yang kedua, ada persuasive advertising. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah rasa suka, preferensi, keyakinan dalam pembelian suatu produk ataupun layanan. Dalam hal ini, kita berusaha untuk memberikan keyakinan atau rasa percaya bahwa produk yang kita jual di pasaran adalah produk yang paling terbaik. Ketiga, ada reminder advertising, yakni untuk reminder advertising atau sebagai iklan pengingat pada brand atau merek yang bertujuan menumbuhkan rasa konsumen ingin membeli lagi produk atau jasa. Dan yang terakhir ada reinforcement advertising yang bertujuan untuk meyakinkan pembeli bahwa apa yang mereka beli itu merupakan sebuah pilihan tepat. Nah, berikut ini adalah contoh dari jenis advertising yang sudah dipaparkan tadi. Nah, gambar pertama ini adalah contoh informatif advertising, di mana berisi iklan Samsung tentang produknya itu dimuat di kanal YouTube. Nah, iklan tersebut Samsung menggait mitra, yakni Gadgetin dan Bintang Emon, untuk menjelaskan spesifikasi produknya kepada penonton. Yang kedua, di sebelah kanan, yakni adalah persuasive advertising. Perusahaan besar yakni Pepsi dalam sebuah iklan tersebut menyindir kompetitor atau pesaing utamanya dalam bisnis minuman bersoda, yakni Coca-Cola. Nah, di iklan itu terlihat seorang anak ingin membeli minuman dari vending machine, namun anak tersebut nampak kesulitan untuk menjangkau minuman yang ingin ia pilih, yakni Pepsi tadi. Nah, akhirnya ia membeli 2 kaleng Coca-Cola yang akan ia gunakan sebagai pijakan untuk menjangkau tombol minuman yang ingin ia beli, yakni Pepsi. Nah, dalam video tersebut tampak sekali bahwa Pepsi ingin meyakinkan kepada pembeli bahwa Pepsi lah yang paling terbaik dibandingkan Coca-Cola. Gambar ketiga, ini contoh dari reminder advertising.
Nah, kita bisa lihat iklan air kemasan, yakni Lee Mineral yang melakukan pengiklanan untuk merangsang pembelian kembali produk yang mereka jual. Iklannya kan seperti ada manis-manisnya. Nah, ini membuat konsumen penasaran, emang manis kayak gimana sih? Rasanya kan rasanya tuh sama aja. Dari sinilah repeat order akan terjadi karena rasa penasaran konsumen. Nah, gambar terakhir adalah contoh dari reinforcement advertising. Iklan mobil Tesla, dalam iklan tersebut tergambarkan bagaimana kenyamanan atas fitur yang diberikan dari Tesla akan sangat dinikmati oleh para pembeli mobil baru. Di mana harga mobil Tesla sendiri kan memang mahal nih, sehingga Tesla itu menunjukkan di iklannya bahwa fasilitasnya itu merupakan fasilitas terbaik yang sepadan dengan harga yang ditawarkan. Selanjutnya ada prinsip dasar advertising. Yang pertama adalah adanya pesan tertentu, yakni pesan yang berisi informasi, mengetahui atau tentang produk, menyebarluaskan produk, dan menarik konsumen untuk membeli produk tersebut. Yang kedua adalah dilakukan oleh komunikator atau sponsor. Nah, komunikator di sini fungsinya atau tugasnya adalah untuk membuat isi pesan dalam beriklan dan menayangkan iklan tersebut kepada masyarakat umum. Yang ketiga, dilakukan dengan cara non-personal. Artinya, iklan itu tujuannya menggait sekelompok orang, bukan hanya personal saja. Penyampaian pendapat disebut iklan apabila melalui media yang kemudian disebut dengan media periklanan. Dan banyak sekali media yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan iklan seperti yang saya paparkan tadi pada slide awal. Lalu selanjutnya adalah disampaikan untuk halayak tertentu. Nah, dalam dunia periklanan, halayak sasaran cenderung bersifat khusus. Pesan yang disampaikan tidak dimaksudkan untuk diberikan untuk semua orang, melainkan ke sekelompok audiens tertentu. Halayak ini dilakukan melalui segmentasi dan targeting terlebih dahulu. Hal ini diperlukan untuk menyesuaikan bentuk iklan yang akan disampaikan oleh komunikator. Selanjutnya adalah dalam penyampaian pesan tersebut dilakukan dengan cara membayar, yakni bisa dilakukan dengan alat tukar uang, barter berupa ruang, waktu, dan kesempatan. Terakhir adalah penyampaian pesan tersebut mengharapkan dampak tertentu, yakni dengan tujuan yang diharapkan oleh pengiklan dapat berdampak positif ke pertumbuhan perusahaan dalam hal ini produknya. Faktor penentu anggaran advertising. Nah, anggaran iklan bisa dikatakan sebagai dana yang dipersiapkan perusahaan untuk membuat iklan selama periode waktu tertentu. Anggaran besar belum tentu efektif nih menghasilkan penjualan. Jadi, memastikan bahwa anggaran tersebut sejalan dengan tujuan promosi dan pemasaran adalah faktor kunci. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi anggaran iklan. Yang pertama adalah tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran yakni perusahaan harus benar-benar menyesuaikan anggaran iklan dengan tujuan pemasaran secara keseluruhan. Yang kedua, profil target audiens yang berguna dalam memutuskan jenis media yang digunakan serta efektivitas iklan. Yang ketiga adalah jenis media iklan. Media dapat mempengaruhi efektivitas penyampaian pesan iklan. Jadi, pemilihan media juga dapat mempengaruhi biaya. Beberapa media memiliki jangkauan lokal, namun ada juga yang memiliki jangkauan internasional. Antara dua jangkauan tersebut, mana sih yang lebih penting? Nah, tentu saja itu tergantung pada target audiens, target pasar, dan target pemasaran perusahaan. Yang keempat adalah proyeksi penjualan dan keuntungan. Perusahaan biasanya menggunakan proyeksi pendapatan sebagai toleransi dalam menetapkan anggaran iklan. Dan itu berguna agar perusahaan tidak menghabiskan dana terlalu banyak ataupun terlalu sedikit untuk iklan. Namun, ada juga perusahaan yang masih menggunakan metrik seperti elastisitas iklan. Padahal ukuran semacam itu tuh kurang akurat. Iklan hanya berpengaruh pada aspek yang tidak nyata, yakni pikiran audiens, sehingga sulit untuk mengkualifikasi secara langsung efek iklan terhadap penjualan. Yang terakhir ada siklus hidup produk. Di tahap pengenalan dan tahap pertumbuhan, perusahaan biasanya mengalokasikan anggaran iklan yang lebih tinggi. Konsumen belum mengenal produk, jadi tugas pertama perusahaan adalah mendidik dan meningkatkan kesadaran mereka terhadap produk. Itu akan membutuhkan iklan yang lebih intensif. Ketika produk mencapai fase matang, kebutuhan pengeluaran promosi biasanya akan lebih rendah. Perusahaan biasanya fokus pada diferensiasi atau penurunan struktur biaya. Beberapa iklan mungkin masih perlu, namun itu lebih untuk mempertahankan penjualan saat ini.
Selanjutnya, pertimbangan khusus dalam menyusun anggaran iklan menurut Kepler pada tahun 2012, yaitu yang pertama ada tahap dalam siklus hidup produk. Umumnya, produk baru mendapat anggaran yang besar untuk membangun kesadaran dan menarik pelanggan untuk mencoba produk tersebut. Nah, yang kedua ada pangsa pasar dan dasar konsumen. Merek dengan pangsa pasar yang tinggi biasanya membutuhkan biaya iklan sebagai persentase dari penjualan yang lebih sedikit untuk mempertahankan pangsanya. Untuk membangun pangsa dengan meningkatkan ukuran pasar membutuhkan biaya periklanan yang lebih besar. Yang ketiga, persaingan dan pengelompokan. Di dalam pasar yang banyak terjadi persaingan dan pengeluaran yang tinggi, suatu merek harus banyak diiklankan agar tetap terdengar di tengah pasar yang ramai tersebut. Terakhir, ada frekuensi periklanan. Jumlah perulangan yang dibutuhkan untuk menyampaikan pesan ke konsumen juga menentukan anggaran iklan. Kemungkinan penggantian produk. Merek-merek jenis komoditi, misalnya rokok, bir, minuman ringan, membutuhkan iklan yang besar untuk membangun citra yang berbeda. Periklanan juga penting nih jika merek tersebut dapat memberikan manfaat fisik atau tampilan yang unik. Nah, adapun anggaran iklan yang dapat diterapkan berdasarkan beberapa metode yang dibelanjakan menurut Suryanto pada tahun 2004, yaitu yang pertama metode sesuai kemampuan. Nah, metode ini ditetapkan berdasarkan kemampuan perusahaan. Beberapa rupiah perusahaan mempunyai uang untuk iklan, itulah yang dibelanjakan untuk iklan. Metode ini mengabaikan peranan iklan sebagai investasi dan berpengaruh langsung pada volume penjualan. Cara ini menyebabkan penyusunan anggaran iklan tahunan tidak menentu yang menyebabkan perencanaan iklan jangka panjang sulit dilakukan. Lalu, selanjutnya, metode presentasi anggaran penjualan. Perusahaan menetapkan anggaran iklan merek secara sederhana dengan menetapkan anggaran sebagai presentasi volume penjualan yang lalu. Nah, misalnya itu tahun lalu, atau terantisipasi, misalnya tahun yang akan datang. Selanjutnya, metode anggaran para pesaing. Metode ini ditetapkan berdasarkan berapa besar pesaing membelanjakan iklan. Perusahaan membelanjakan 10% di bawah pesaing, tetapi tahun depan bisa sama dengan belanja pesaing atau bahkan lebih. Selanjutnya, metode sasaran dan fungsi. Nah, metode ini menetapkan anggaran berdasarkan sasaran yang spesifik. Keunggulan metode ini dapat menjelaskan asumsi-asumsi mengenai dana yang dibelanjakan dengan tingkat tampilan iklan, tingkat percobaan produk, dan pemakaian produk secara teratur. Selanjutnya, metode pangsa pasar. Menetapkan anggaran berdasarkan berapa besar pangsa pasar perusahaan tersebut. Perusahaan dengan pangsa pasar 20% dari total belanja periklanan pasar. Perusahaan yang baru dapat 1,5 kali lebih besar. Terakhir, ada metode kombinasi. Anggaran terbaik periklanan dapat ditentukan berdasarkan beberapa kombinasi dari metode-metode yang telah dibahas. Anggaran harus mempertimbangkan efisiensi, sasaran, dan fungsi yang spesifik, memelihara pangsa pasar, mempertimbangkan pesaing, dan membandingkan dengan anggaran tahun lalu. Selanjutnya, ada peran teknologi dalam advertising. Nah, peran teknologi pada advertising itu sangat penting karena pada dasarnya saat ini masyarakat banyak menggunakan teknologi dalam kesehariannya. Berikut beberapa peran teknologi pada advertising. Yang pertama, jangkauan pasar yang lebih luas dan tepat sasaran. Yang kedua, hemat biaya. Yang ketiga, analisis digital secara cepat dan tepat. Dan terakhir adalah dapat meningkatkan penjualan. Terakhir adalah promosi penjualan, sales promotion. Nah, promosi penjualan itu yakni penjualan yang dilakukan perusahaan dengan 3 cara. Yang pertama ada banding pricing. Penjualan barang yang dilakukan menjadi satu. Misalnya, perusahaan bisa menawarkan paket odol ditambah sikat gigi ditambah sampo dengan harga sekian, atau produk Indomie 5 bungkus gratis 1. Nah, yang kedua ada personal selling. Personal selling merupakan penjualan yang dilakukan dengan tatap muka, seperti kosmetik, otomotif, dan elektronik. Yang terakhir ada publisitas. Publisitas merupakan pengenalan barang baru, barang tiruan, dan asli kepada customer. Sekian materi yang saya bawakan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.